Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Feblestari dengan NIM 1901110756. Kali ini saya akan berpidato dengan judul kekerasan seksual, yang mana ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya Allah yang mana telah tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa ikut hadir membersamai kegiatan workshop kita dengan tema anti kekerasan seksual yang akan diadakan pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, jika ada makhluk ciptaan Tuhan yang paling menarik perhatian sepanjang masa, maka itu adalah perempuan. Tidak ada habisnya dan tidak henti-hentinya perempuan terus saja dibicarakan. Kecantikannya, perilakunya, perannya, seakan belum ada pengertian secara menyeluruh tentang perempuan. Namun, sadarkah kita bahwa makhluk Tuhan yang paling menarik perhatian ini sering sekali mengalami ketidakadilan? Ketidakadilan yang bagaimana? Ketidakadilan berupa kesetaraan gender, hak, perilaku, tindakan, bahkan kebebasannya untuk berbahagia pun juga mengalami ketidakadilan. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku semua, kita sadar bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kabar mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Banyak di luar sana saudara kita perempuan yang berjuang mati-matian untuk terus melanjutkan hidupnya setelah mengalami kekerasan seksual. Dan mirisnya, berita ini terus saja berdatangan, yang semakin hari kian semakin bertambah, bukan malah berkurang. Pertanyaan yang terus saja timbul selalu tentang kenapa, mengapa, bagaimana hal ini bisa terus terjadi dan terus berulang-ulang. Apakah pola didik orang tua yang bermasalah? Apakah lingkungannya? Atau mungkin hukum di Indonesia yang bermasalah mengenai undang-undang kekerasan seksual? Lalu, apakah RUU PKS cukup untuk melindungi para korban? Rasanya semua pertanyaan itu wajib dipertanyakan. Hadirin yang berbahagia, sesuatu yang dinamakan res kultur, yang dimana budaya ini terus saja disebarluaskan di media, baik itu televisi, majalah, koran, dan media sosial. Yang nantinya hal inilah yang mengarahkan di mana stigma korbanlah yang selalu sering disalahkan. Juga hal inilah yang membuat para korban memilih untuk bungkam, karena ia merasa ketika ia bersuara pun tidak ada pihak yang mendukungnya, mendampinginya, atau bahkan melindunginya. Dan mirisnya, korbanlah yang akan menerima sanksi sosial dari lingkungannya. Ketika bersuara bukannya mendapatkan dukungan, justru malah depresi yang datang. Budaya patriarki, yang mana budaya ini terus saja semakin berkembang di Indonesia di lingkungan sekitar kita, yang pada akhirnya membuat korban bahkan keluarga merasa bingung harus melakukan apa dan berbuat apa. Mengingat rasa takut mengenai sanksi sosial yang akan diterima oleh mereka ketika orang-orang harus tahu
apa yang sudah dialami oleh anak perempuan mereka. Hadirin yang berbahagia, di luar sana banyak sekali korban kekerasan seksual yang masih membeli bungkam, yang takut untuk bersuara. Karena apa? Ini dikarenakan faktor dari lingkungan sosialnya dan budaya sosial yang ada di Indonesia. Lalu, sudahkah kita menjadi pengulur tangan untuk para korban? Sudahkah kita ikut melindungi para korban? Sudahkah kita ikut mendukung pemikiran penghapusan stigma negatif terhadap korban? Dan sudahkah kita menghilangkan beres kultur yang melindungi para predator? Dalam pidato ini, saya menyampaikan untuk kita semua membuka mata selebar mungkin untuk lebih peduli pada kekerasan seksual ini dan ikut mendukung anti kekerasan yang terjadi pada saudara-saudara kita di luar sana. Dan saya berharap tidak ada lagi res kultur yang disebarluaskan sebagai pembentukan stigma korbanlah yang disalahkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para korban di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami ketidakadilan ini dapat berani untuk menyuarakan suaranya. Dan semoga kita sebagai sesama membuka mata untuk ikut mengulurkan tangan, mendukung, mendampingi, dan juga melindungi para korban di luar sana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, jika ada Tuhan yang paling berbahagia sepanjang masa, maka itu adalah perempuan. Tidak ada dengan jenisnya, perempuan bisa diucapkan. Jika pelakunya, anaknya, seakan belum ada pengertian dulu tentang perempuan. Namun, sadarkah kita bahwa manusia yang paling layak ini banyak sekali menerima tidak adil.